Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa astaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada seluruh kader dan simpatisan PKS yang ada di Kota Batam. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan di mana Allah menyediakannya secara khusus kepada kita untuk mentarbiyah diri kita, untuk mengasah diri kita agar kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Ikhwas sekalian, kali ini saya akan menyampaikan tentang adab ataupun etika ketika kita bermedia sosial. Ikhwas sekalian, media sosial ini saat ini sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu, sudah seyogyanya lah kita harus mampu menggunakan media sosial ini sebaik-baiknya agar kemudian dia tidak merugikan kepada kita sebagai penggunanya. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, apalagi kita sebagai kader PKS yang sudah barang tentu kader PKS ini adalah orang-orang yang sangat melek terhadap aktivitas media sosial tersebut. Ada beberapa rambu-rambu yang harus kita perhatikan dalam bermedia sosial yang pada kesempatan sore hari ini akan saya sampaikan kepada kita sekalian. Yang pertama, ikhwas sekalian, ketika kita melakukan aktivitas di media sosial, maka hendaknya kita tidak membagikan informasi pribadi kita melalui media tersebut. Kita tidak membagikan tentang sesuatu yang sebenarnya merupakan rahasia-rahasia pribadi kita, tentang kondisi keluarga kita, tentang kondisi pribadi kita. Tidak perlu untuk kita sampaikan kepada khalayak umum melalui media sosial. Karena ikhwas sekalian, belum tentu orang-orang yang membaca media sosial, yang membaca status-status kita adalah orang-orang yang menyukai diri kita. Belum tentu apa-apa yang kita tuliskan di media tersebut mendapatkan respon yang positif dari orang-orang yang melihatnya, atau bahkan sebaliknya justru akan mendatangkan hal-hal yang negatif terhadap diri kita. Oleh karena itu, etika yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah hendaknya kita tidak terlalu mengumbar informasi-informasi pribadi kita ke media sosial tersebut. Pun juga sesuatu yang sifatnya riya, sifatnya memamerkan apa-apa yang kita miliki. Ya, kita semua mengetahui bahwasanya riya di dalam Islam adalah salah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kaum muslimin jamaah kultum yang dimuliakan Allah, etika yang kedua dalam bermedia sosial adalah hendaknya kita memilah dan memilih
teman-teman yang ada di dalam jejaring sosial. Bukan bermaksud ingin menutup diri, bukan termaksud ingin menonjolkan egoisme kita, tetapi upaya kita memilih teman-teman dalam jejaring sosial adalah upaya kita dalam rangka menjaga kebaikan-kebaikan kita. Sahabat Umar bin Khattab, beliau pernah menyampaikan bahwasanya kalau kita ingin mengetahui karakter seseorang, maka ketahuilah karakter dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan media sosial seperti sekarang ini. Maka orang-orang yang menjadi kawan kita, orang-orang yang menjadi teman-teman kita dalam media sosial, itu pun bisa menjadi gambaran seperti apa diri kita. Bisa mempengaruhi bagaimana pemikiran-pemikiran kita. Oleh karena itu, etika yang kedua yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kultum hari ini adalah hendaknya kita harus memilih dan memilah teman-teman kita di dalam bermedia sosial tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, saat ini kita juga harus memahami bahwasanya ketika kita bermain di media sosial, namanya juga media sosial, dia bukan sesuatu yang privasi. Dia dilihat oleh orang banyak. Dan di sana juga ada undang-undang positif yang mengaturnya. Oleh karena itu, kita juga wajib untuk selektif terhadap akun-akun yang muncul di beranda kita. Ya, kalau kita sedang membuka misalnya Facebook ataupun yang lainnya, kadang-kadang berseliweran, ya, berseliweran akun-akun yang cukup aneh ya bagi kita. Dan jangan sekali-kali kemudian kita mengikuti rasa penasaran kita untuk membuka tautan-tautan tersebut, karena boleh jadi itu justru akan merugikan kita. Oleh karena itu kita pun yang ketiga ini adalah harus selektif terhadap akun-akun yang ada di beranda kita, khususnya adalah akun-akun yang negatif, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, ikhwas kalian, di dalam bermedia sosial maka hendaknya kita terus-menerus melakukan kegiatan yang biasa disebut dengan saring sebelum sharing. Nah, ini ya, saring sebelum sharing ini adalah sesuatu yang mesti harus kita lakukan. Tidak merta-merta ya, kita kemudian men-share berita-berita yang masuk dalam berandanya kita. Tidak seperti itu. Kita harus sharing dulu. Kita harus saring dulu apakah memang berita tersebut layak untuk kita sebarluaskan. Kalau memang berita tersebut layak untuk disebarluaskan, apakah kemudian harus saat itu kita sebarkan? Oleh karena itu, kita juga harus memahami seperti apa kebenaran berita tersebut, kemudian juga di samping memahami seperti apa kebenaran berita tersebut juga kita harus paham apakah berita tersebut sudah sedemikian urgentnya untuk kita sebarluaskan. Kalau kemudian misalnya berita tersebut tidaklah penting, tidaklah bermanfaat, tidaklah urgent, cukuplah kita sendiri yang tahu. Tidak perlu kemudian kita menyebarkannya kepada orang lain. Jadi sekalian, saring sebelum sharing ini adalah sesuatu yang mesti, dan ini merupakan gambaran dari kebijaksanaan kita terhadap pemakaian media sosial kita. Di dalam surat Al-Hujurat ayat dengan 11 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian yang terakhir, yang kelima,
hendaknya kita manfaatkan media sosial ini sebagai sarana untuk mengembangkan diri kita, ya. Jadi media sosial ini ibarat pisau, kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka dia pun akan bermanfaat bagi kita. Tapi kalau kemudian kita tidak bisa memanfaatkannya dengan bijaksana, dengan baik, maka itu akan merugikan kita, ya. Kalau kita membuka jaringan-jaringan di media sosial, kita juga akan melihat banyak sekali, ya, hal-hal yang positif yang bisa kita ambil pelajaran dari sana, ya. Oleh karena itu, manfaatkan media sosial yang ada sekarang ini untuk mengembangkan diri kita, untuk menambah wawasan kita, untuk menambah thaqafiyah kita, untuk menambah keilmuan kita, atau bahkan mungkin untuk menambah persahabatan kita dengan orang-orang yang ada di luar kita, ya. Mudah-mudahan dengan 5 hal tersebut, ya, kita termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan media sosial ini dengan baik, yang kemudian akan mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.